Artinya Mas, termasuk juga dengan partai-partai yang juga tadinya menjadi lawan, lalu kemudian menjadi kawan, seperti apa Mas Yusak melihatnya? Ya, pasca putusan MK, saya kira kan menuju Oktober menjadi waktu transisi ya, sebelum dilantiknya pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Nah, kalau melihat karakter kepemimpinan politik Pak Prabowo yang cenderung akomodatif, memang tidak menutup kemungkinan kalau partai-partai politik yang kalah Pilpres ini akan bergabung juga dengan pemerintahan Pak Prabowo Gibran, apalagi sinyal-sinyal merapatnya katakanlah misalnya Partai Nasdem, kemudian PKB, bahkan PKS ini juga mulai ditunjukkan ke publik. Jadi memang tidak menutup kemungkinan semangat rekonsiliasi itu akan diikuti dengan bergabungnya partai-partai politik yang kalah Pilpres ke pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Karena memang pemerintahan Pak Prabowo Gibran ke depan tetap membutuhkan dukungan mayoritas parlemen untuk menjamin stabilitas politik dan pemerintahan agar program-program pemerintahan bisa berjalan secara efektif. Meskipun di sisi lain, ya saya kira kalau bicara demokrasi tentu kan mengandaikan adanya oposisi supaya tersedia mekanisme check and balances antara parlemen dengan eksekutif. Nah tentu di sisi lain kita masih berharap ada satu atau dua partai politik yang tetap konsisten memainkan peran sebagai alat kontrol pemerintah, karena kalau semua diborong masuk ke pemerintahan ya saya kira ini cukup berbahaya juga bagi kelangsungan kinerja demokrasi. Yang jelas